Ritua Damanik ya Bang, kalau nggak salah, baru saja didemo oleh salah satu artis Rieke di Pitaloka. Ya. Tanggapan Abang sendiri seperti apa sih? Oh iya, jadi saya juga kaget pas kemarin lihat berita ya di sosial media sama TV itu masalah putusan yang mengakibatkan meninggalnya itu ya, pacarnya itu ya. Dini Sera. Jadi begini, kalau saya lihat secara hukum ini, itu kan peristiwa hukum itu udah jelas, ada korban ya kan? Ada korban. Terus yang kedua, itu alasan hakimnya untuk membebaskan itu, yang pertama katanya alasan karena alkohol, mabuk ya. Nah, sedangkan jelas-jelas di video itu si cewek itu kan kalau nggak salah dilindes ya, diseret dilindes gitu ya kan. Nah jadi putusan hakim itu menurut aku mencederai banyak hati masyarakat Indonesia gitu. Karena apa? Karena ini orang meninggal, masa ia dibebaskan. Nah besok-besok kalau misalnya ada lagi seperti itu akan dibebaskan lagi, ini negara ini ya kacau. Hukum ini udah nggak ada gunanya lagi gitu. Contoh kayak saya aja nih, masalah sepele undang-undang ITE. Saya aja kena 8 bulan. Masa ya orang meninggal hakimnya berani membebaskan? Kan begitu. Berarti kan hakim ini menurut saya kurang belajar lagi nih walaupun udah senior. Gitu. Bang melihat hukum di Indonesia yang seperti ini gitu Bang. Kacau udah nggak jelas. Hakim ini termasuk melakukan perbuatan melawan hukum nggak sih Bang? Kalau itu kan nanti ada ranahnya ya, itu kan ada yang dilaporin ke KY ya, pokoknya KY kan, kan sudah dilaporin kan, dan anggota DPR juga kemarin saya lihat kayak Ahmad Saroni dan yang lain kemarin kan protes keras kan. Jadi hakim ini harus diproses. Kalau misalnya memang nanti secara etika ditemukan kesalahannya ya hakim ini harus diproses. Kalau memang nanti terbukti juga ada keteledoran dia dalam memutus ini, kalau ada muncul pidananya ya harus diproses secara hukum juga. Nggak boleh seperti itu, karena ini apa? Karena ini akan menjadi hukum kita ini akan menjadi jelek. Tapi kira-kira hakim bisa nggak sih hakim ini menjadi tersangka? Banyak kok hakim jadi tersangka. Tapi kan ini prosesnya melalui etika dulu, kan begitu. Bang, tapi Ketua PN sendiri memuji rekam jejak si hakim tersebut, katanya sangat bagus. Itu kan katanya. Dengan dia akhirnya mengambil keputusan saat ini. Kalau katanya memang rekam jejaknya bagus ya sah saja, tapi kan ini bukti faktanya seperti ini bisa membebaskan orang yang udah ibaratnya katanya meninggal bukan gara-gara kekerasan, gara-gara alkohol. Ya nggak masuk akal lah. Orang jelas-jelas videonya juga jelas kok. Gitu. Bang, tapi ini karena ada kepentingan bapaknya si pelaku punya jabatan sehingga bebas atau gimana sih menurut Abang melihatnya juga? Kalau itu bisa jadi karena mungkin dia punya kekuasaan ya kan, bisa jadi. Nah tapi kan hukum kan di atas segalanya, tidak boleh main semena-mena, kan begitu. Semua kita ini kan sama di hadapan hukum, nggak boleh dibeda-bedain lah, gitu. Hakim mungkin diduga disogok. Nah makanya Pak, saya juga berharap KPK menyelidikilah kasus ini. Kita menduga loh ya, apa iya dapat itu atau enggak, ya itu tugas KPK lah. Gitu. Ini kan hakim ini sekarang udah dapat sanksi dari masyarakat ya, sanksi sosial dari masyarakat ya kan. Nah gitu loh. Intinya menurut saya hakim yang mengadilin ini menurut saya sangat-sangat kurang bijaksana dan tidak melihat materi hukumnya karena peristiwa hukum itu jelas dan ada korban. Tapi Bang, harusnya kena pasal berapa sih Bang kalau misalnya ini Bang? Pasalnya, kalau itu katanya kan pasal 170 ya, apa namanya, penganiayaan berat ya, kalau nggak salah ya. Tapi mengakibatkan kematian kan, ya ancamannya kayaknya tinggi deh itu, kalau nggak salah. 20 tahunan ya Bang? Apa? 15 tahun.
Tapi ini kan jaksa langsung kasasi kan? Langsung dibebaskan. Enggak, maksud aku jaksanya langsung kasasi kan? Ya semoga ya masyarakat netizen Indonesia mengawal ini kasus ini sampai benar-benar nanti dikasasi nanti supaya bisa dihukum kembali. Gitu. Hakimnya perlu diperiksa, panitranya juga perlu diperiksa, harus diperiksa semua itu. Gitu. Dari orang tuanya sendiri bang, itu bisa terjerat hukumnya juga masih kalau misalnya kan mungkin Ketahuan kan netizen juga diduga menyogok terus menyogok. atau Kalau kita bicara masalah orang tuanya bisa ketahuan ya kalau memang terbukti nanti orang tuanya ikut terlibat untuk melakukan hal-hal yang ini ya bisa-bisa jadi aja. Kayak kasusnya Saiful Jamil, banyak kan? Itu. Yang penting sekarang adalah kasus ini mencederai hukum negara kita. Yang dimana hakim itu kan ibaratnya perwakilan Tuhan di dunia ini kan, tapi hakimnya sendiri membebaskan orang yang udah jelas-jelas meninggal masa dibebaskan. Itu pesan saya buat hakimnya ya, kalau sebagai hakim sebagai perwakilan Tuhan ya, kalau memutus perkara itu yang benar lah. Gitu. Saya contohnya undang-undang ITE 8 bulan di penjara loh. Masa ya orang meninggal peristiwa hukum menjadi jelas masa dibebaskan, ada apa ini? Nggak jelas. Bang, no justice no viral, gimana menurut abang? Ya jelas benar. Memang harus diviralkan. Supaya apa? Supaya hakim-hakim juga nanti ke depannya lebih hati-hati dalam memeriksa perkara gitu loh. Jangan sembarangan. Tapi kalau memang kasus aku perasaan banyak ya bang yang pembunuhan tapi diproses ini langsung bebas. Kenapa? Kasus yang membunuh karena alkohol. Kemarin masalah ini deh pak bang. Orang mabuk debat asal usul telur. Dulu apa yang dulu itu aja bisa penjara. Ini kan bebas gitu. Ya ini kan sebenarnya proses hukumnya udah. Begitu kejadian itu kan langsung ditahan. Ya kan langsung ditahan disidangkan ya kan. Nah pas putusan ini bebas kan. Ya, sebenarnya semua kasus harus diproses. Gitu. Tapi prosesnya itu pasti di sidang ini kita kaget semua, masa iya orang meninggal bebas. Makanya saya dukung jaksa untuk melakukan kasasi. Tuntutannya tadi berapa sih? 15 ya? Tuntutannya ya. Ya kalau bisa nanti kasasinya diterima sama MA nanti ya putus aja 15 sekalian.